Casano yakin Scudetto Milan mirip kejayaan Leicester musim 2015-2016. Rossoneri saat ini masih memuncaki klasmen sementara Serie A dan unggul 2 poin dari Inter di urutan kedua. Namun lawan-lawan yang akan mereka hadapi pada 3 pertandingan terakhir musim ini di atas kertas lebih menantang ketimbang rival sekota mereka. Il Diavolo tidak akan menyerah meskipun memiliki skuad yang diyakini banyak orang inferior. Dan semangat juang mereka benar-benar terlihat dalam pertandingan akhir April lalu saat gol kemenangan Sandro Tonali pada menit ke-92 mengunci kemenangan vital atas Lazio. Casano lantas berbicara pada Bobo TV dan ditanya mengenai peluang Rossoneri melaju dan memenangkan gelar. Ia membandingkannya dengan keajaiban The Foxes memenangkan Liga Inggris 6 tahun lalu. Jika Milan memenangkan gelar, itu akan jadi keajaiban, mirip dengan Leicester, ujarnya sebagaimana dikutip dari Football Italia. Banyak yang memprediksi Rossoneri akan finish keempat atau kelima, tetapi mereka masih sang pemimpin. Paolo Maldini mengatakan sesuatu yang benar, Il Diavolo memenangkan Scudetto 2 kali dalam 20 tahun terakhir. Itu tidak akan sama dengan Leicester, tetapi sesuatu yang sangat mirip. Dengan melihat pemain-pemain Milan, Anda tidak bisa melihat tim yang bisa memenangkan gelar. Yang Stefano Pioli lakukan luar biasa dan saya sangat senang dengan kedua klub yang paling layak sedang berjuang memperebutkan gelar. Casano mengetahui apa yang diperlukan untuk memenangkan gelar mengingat ia merupakan salah satu pemain yang membela Rossoneri saat mereka meraih Scudetto terakhir pada musim 2010-2011 di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Donnarumma akui dukung Milan menangkan Scudetto, masih cinta? Pada awal musim panas ini, Rossoneri memutuskan berpisah dengan Donnarumma mengingat sang kiper memilih tidak memperbarui kontraknya. Kehilangan produk jebolan akademi mereka dengan status bebas transfer tentu saja menjadi pukulan besar bagi raksasa Serie A tersebut. Namun mereka memilih yang terbaik untuk klub dan agennya Mino Raiola meminta nominal yang selangit agar bersedia menaikkan kerjasama baru. Penjaga gawang 22 tahun tersebut hengkang setelah memenangkan Piala Eropa bersama Italia sebagai pemain terbaik pada turnamen tersebut. Namun ia justru tiba-tiba jadi pelapis bagi Keylor Navas di PSG, sesuatu yang tampaknya telah mempengaruhi performanya. Kini pemain internasional Italia tersebut memberikan wawancaranya pada Sky Italia dan secara spesifik ditanya soal Milan dan fakta bahwa mereka saat ini sedang dalam pertarungan memperebutkan gelar Serie A. Saat itu ia juga memanfaatkan peluang tersebut untuk mengungkapkan ia masih berbicara beberapa rekan satu timnya. Saya ingin Milan menjadi juara Italia. Saya ingin mendengar dari rekan-rekan satu timnya. Saya berharap mereka memenangkan Scudetto lantaran mereka menikmati musim yang luar biasa dan Pioli bekerja dengan sangat baik, ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Meski demikian, penggemar Rossoneri tampaknya belum benar-benar melupakan sakit hati mereka pada Donnarumma, sebagaimana yang ditunjukkan dalam sambutan mereka saat kiper PSG tersebut kembali ke Milano. Gianluigi Buffon beberkan hampir gabung AC Milan di awal karirnya. Sang penjaga gawang dikenal sebagai tokoh legendaris dalam sepak bola Italia. Dia melegenda bersama Juventus dan juga mengantarkan timnas Italia dalam berbagai peristiwa penting tim nasional, terutama menjuarai Piala Dunia 2006. Namun berbicara di Institut La Salle, Gianluigi Buffon membeberkan bahwa dirinya ternyata sempat hampir memperkuat AC Milan di awal karirnya. Namun dia memilih untuk memulai segalanya di Parma karena satu orang, yaitu pelatih kipernya Ermes Fulgoni. Ermes memutuskan untuk menjungkir balikan hidup saya. Dia merupakan orang yang membawa saya ke sini, Parma, kata Buffon sebagaimana dikutip dari Football Italia. Ketika saya masih bocah, di kepala saya, hingga bulan Mei saya harus memutuskan bermain untuk Milan. Kemudian saya datang ke Parma untuk sebuah trial dan saya mengingat bahwa ketika saya tiba, saya ditularkan oleh antusiasme Ermes, determinasinya dan keceriaannya yang membuat saya berubah pikiran. Buffon yang kemudian memecahkan rekor kiper termahal pada tahun 2001 ketika ditebus senilai 52 juta euro oleh Juventus, mengakui bahwa segalanya dipengaruhi oleh Ermes Fulgoni. Jika saya tidak menjumpainya, karir olahraga saya pasti akan berbeda, namun mungkin tidak akan lebih baik daripada yang saya sudah jalani. Ini berarti terkadang Anda harus menyerahkan sensasi dan emosi pada orang-orang tertentu yang memberikannya pada Anda, lanjutnya. Pada hari itu, dia membuat saya terpesona dan terpukau karena dia punya sebuah cara untuk melibatkan saya. Sebuah cara bekerja yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dan itu membuat saya antusias. Itu merupakan faktor kunci mengapa saya pilih Parma. Capai kesepakatan penuh, Milan genggam transfer Botman. Mengingat saat ini marak beredar isu yang menyebutkan bahwa Rossoneri tak lama lagi akan dibeli oleh Investcorp sehingga mengakhiri era 4 tahun elite management. Akibatnya keraguan mengenai apakah Paolo Maldini dan Ricky Massara akan menindaklanjuti negosiasi sebelumnya pun muncul. Kendati demikian, menurut pemberitaan Daniel Longo dari Calcio Mercato, transfer Botman akan tetap berlanjut.
Kesepakatan mengenai hal-hal personal telah dicapai dengan dasar kontrak berdurasi 4 tahun dan gaji kurang dari 4 juta euro atau setara dengan 64 miliar net per musim. Terdapat beberapa detail final yang perlu dituntaskan antara Lille dan Milan terkait bonus yang dilibatkan dalam kesepakatan. Namun biaya dasarnya kemungkinan akan tetap di angka 30 juta euro atau setara dengan 480 miliar sebagai mahar transfer. Transaksi tersebut bergerak semakin mendekati penyelesaian setelah upaya yang dilancarkan klub untuk merekrut pemain internasional Belanda tersebut pada Januari lalu. Botman sendiri merupakan salah satu target utama Rossoneri untuk mercato musim panas mendatang. Rencananya, ia akan menjadi pengganti Alessandro Magnoli yang akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer demi bergabung dengan Lazio. Bek tengah 22 tahun tersebut juga dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi tandem masa depan Fikayo Tomori di jantung pertahanan.